Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah janallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran yang ke-121. Pelajaran ke-121, tahrimun namimah wa tahziri minha. Haramnya namimah. Namimah. Ketahuilah saudaraku rahimanalaikum ajmain, namimah itu artinya bagaimana disebutkan oleh para ulama, wallazi yanshurul qawla liyufsida bainan nasi bainaz zawjaini wa bainal ikhwati wa ghairi dzalika. Qala Yahya ibnu Katsir, yufsidun namam sa'atan ma la yufsidus sahiru bisyahri. An-namam atau an-namimah artinya orang yang menyebarkan perkataan untuk merusak hubungan manusia. Jadi dia yankul kalam, menukil atau membawakan sebuah perkataan yang tujuannya untuk merusak hubungan antara manusia. Misalnya A dan B, tadinya bersaudara, tadinya baik-baik saja hubungannya. Datang C untuk mengadu domba, bahasa kita adu domba ya, mengadu domba sehingga si A dan si B ini menjadi apa? Menjadi bermusuhan, menjadi berselisih, menjadi saling membenci. Itu namanya apa? Namimah. Atau bisa juga merusak antara hubungan suami istri atau hubungan baik antara manusia yang lainnya. Al-Imam Yahya bin Katsir mengatakan, yufsidun namam sa'atan ma la yufsidus sahiru bisyahri. Orang yang suka namimah itu ketika dia merusak hubungan manusia sesaat saja, itu perbandingannya seperti seakan-akan orang yang berbuat sihir yang merusak juga hubungan antara manusia. Satu saat yang dilakukan oleh orang yang mengadu domba itu kerusakannya lebih besar daripada yang dilakukan oleh tukang sihir selama sebulan. Kalau misalnya ada tukang adu domba, sesaat saja dia melakukan adu domba sehingga terjadi pertengkaran, permusuhan, perselisihan, kebencian antara dua orang. Ini dosanya, kerusakannya lebih besar daripada yang dilakukan oleh tukang sihir selama sebulan. Oleh karena itu para ulama memberikan tahzir, peringatan kepada manusia agar menjauhi yang namanya namam. Ini bukan sifatnya kaum muslimin, ini bukan sifatnya orang yang beriman yang merusak hubungan saudaranya kaum muslimin yang lain. Dan namimah itu termasuk dosa besar. An-namimatu min kabairiz dzunub wa hiya naqlul kalami bainan nasi biqasdil ifsadi. Namimah merupakan dosa besar
dia adalah menukil perkataan antara manusia dengan maksud untuk membuat kerusakan antara keduanya, untuk membuat perselisihan di antara dua orang, agar dua orang tersebut saling membenci. Wa hiya min a'zami asbabit taqati'i wasyahna'i bainan nas. Dan namimah, adu domba, termasuk dosa besar yang merupakan sebab yang paling besar juga yang menyebabkan terputusnya hubungan antara manusia. Lidzalik hadzara minha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhbara anil uqubati syadidati liman ya'malu hadzal amal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang hal ini dan memberikan tahzir, memberikan peringatan serta mengabarkan akibat buruk atau azab yang akan diterima oleh orang yang melakukan amalan ini. Kita akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya namam ini atau namimah atau adu domba ini merupakan dosa besar. Yang pertama, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' kull halafim mahin hammazim masya'im binamim." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan patuhi kull halafim mahin, setiap orang yang suka bersumpah mahin, dan dia juga termasuk orang yang hina. Jangan taati orang yang gampang-gampang bersumpah dan hina. Di sini Allah katakan, wala tuti' kulla halafim mahin, jangan taati setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Hammazim masya'im binamim, yang mereka selalu melakukan humazah, mengumpat. Mengumpat itu artinya melecehkan manusia, bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, atau dengan picingan mata saja itu bisa mengumpat ya. Yang ayatnya secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, celaka, binasa, neraka. Wail, bagi orang yang senantiasa melakukan mengumpat, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Masya'im binamim, yang berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba manusia, untuk merusak hubungan tatanan sosial kemanusiaan masyarakat, sehingga saling membenci, saling saling mencurigai dan seterusnya. Oleh karena itu ini merupakan dosa besar. Dalil yang kedua itu dalil yang disebutkan oleh Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata nammam, muttafaqun alaihi. Dari hadis Huzaifah ibnul Yaman, Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata an-nammam, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka melakukan namimah. Nammam ini merupakan sigoh mubalaghah, bahasa kita yang disebutnya majas hiperbola ya. Orang yang banyak melakukan namimah, subhanallah. Orang yang banyak melakukan adu domba, maka diancam oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang senantiasa melakukan namimah, melakukan adu domba. Ini ancaman yang sangat besar dari Nabi SAW bagi orang yang suka melakukan namimah. Kemudian dalil yang ketiga, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang mungkin sering kita dengar ya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini.
faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabirun amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amal akhar fakana la yastatiru min baulihi ay la yatahaffazu minhu, muttafaqun alaihi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Marra bi qabraini. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Kata Nabi SAW, sungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang diazab, dan mereka tidak diazab karena sesuatu yang besar. Artinya, sebagian ulama mengatakan itu dosa kecil. Karena dosa kecil dia sepelekan tuh, sehingga mengakibatkan apa? Diazab di dalam kubur. Bala innahu kabir. Kata Nabi SAW, tidak, bahkan itu dosa besar. Ini merupakan penjelasan langsung dari Nabi SAW bahwasanya hal ini dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan dosa kecil. Sehingga apa? Menyebabkan dia diazab dalam kubur. Dan kita sudah bahas sesuatu dalil nas yang menyebutkan kalau ada ancaman berupa siksaan, berupa tidak dilihat oleh Allah, itu merupakan apa? Dosa besar. Dosa besar. Sebagian ulama mengatakan tadi itu dosa kecil, karena Nabi katakan wa ma yu'azzabani fi kabirin. Mereka tidak diazab bukan karena mereka tidak diazab karena dosa besar. Artinya apa? Dosa kecil yang dianggap sepele, sering dilakukan sehingga menjadi apa? Menjadi besar. Sehingga menjadi besar. Amma ahaduhuma, adapun penghuni kubur yang pertama, fakana yamshi bin namimah, karena dia suka melakukan adu domba, melakukan namimah, liufsida bainan nas, untuk merusak hubungan manusia, tatanan sosial ke masyarakat, sehingga saling membenci satu dengan yang lainnya. Amal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang kedua, dia tidak menjaga dari baul. Baul itu buang air ya. Sebagian ulama mengatakan dia tidak menutup diri, menutup auratnya, sehingga ketika dia buang air kecil sembarangan, auratnya nampak, bisa dilihat orang. Sebagian ulama mengatakan dia tidak menjaga diri dari buang air kecilnya. Artinya dia tidak bersuci dengan baik. Artinya apa? Dia tidak cebok ya, tidak istinja, tidak mensucikan dirinya dari apa? Dari najis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab dia di dalam kuburnya. Allahu taala alam bishawab. Yang harus diperhatikan bahwasanya tentu saja ini khusus untuk Nabi ya. Nabi SAW mengetahui bahwasanya dua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan tentu saja hal ini berdasarkan wahyu yang diberitahu oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Begitu juga hadis ini juga tidak menunjukkan kuburan yang bau itu belum tentu kuburan itu buruk penghuninya. Misalnya ada orang mengatakan, itu kuburannya bau tuh, mungkin dia sedang diazab. Wallahu alam bishawab, nggak tahu ya, nggak tahu kita, karena ini perkara yang gaib. Jangan langsung ambil kesimpulan seperti itu. Bisa jadi karena mungkin di sekitarnya banyak sampah, atau ada bangkai tikus mati atau apalah, sehingga menyebabkan bau, atau mungkin karena ada got di situ yang kotor, yang tidak bersih, sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap. Mungkin jangan suuzon kepada penghuni kubur tersebut. Apakah dia diazab atau tidak, kita nggak tahu, karena ini perkara yang gaib, yang tidak semestinya kita langsung menghukumi dengan kesimpulan-kesimpulan yang belum tentu
pasti, dan ini merupakan perkara yang gaib yang kita tidak ketahui. Dalam riwayat yang disebutkan, Nabi SAW kemudian meminta sahabat untuk dibawakan pelepah kurma. Kemudian Nabi SAW mensobeknya, pelepah kurma itu menjadi dua, kemudian diletakkan di atas dua kubur tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, semoga ini bisa meringankan dosa mereka berdua. Malam yaibasa, selama dua pelepah kurma ini tidak kering, selama mereka basah. Artinya ini kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan menjadi dalil kuburan itu harus diberikan pohon satu-satu. Karena orang Indonesia tuh lihat Nabi SAW memberikan pelepah kurma, nah kita pakai pohon aja, tanam satu pohon di dekat batu nisannya. Tujuannya apa katanya? Supaya pohon itu beristighfar untuk meminta ampun kepada penghuni kubur ini. Kalau ada keyakinan seperti itu, maka dia wajib mendatangkan dalil. Dia wajib mendatangkan apa? Dalil. Dan tidak ada satupun dalil Nabi SAW meminta kepada para sahabat, ayo para sahabat tanam pohon satu-satu di kuburan Baqi, supaya pohon-pohon tersebut beristighfar untuk penghuni kubur agar diampuni dosa-dosa mereka. Agar pohon-pohon ini beristighfar minta ampun untuk penghuni kubur. Nggak ada. Coba lihat kuburan Baqi, nggak ada pohon-pohon di setiap kuburan ditanamin pohon, tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada keyakinan seperti itu. Harus ditanami pohon, harus diberikan penerangan, nggak ada. Ini membutuhkan apa? Dalil secara khusus. Syahid di dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan di antara penyebab orang diazab di dalam kubur adalah karena suka mengadu domba. Hati-hati ya. Suka melakukan namimah, mengadu domba. Fulan begini dan begitu. Dia bilang lagi sama yang lain, fulan begini dan begitu, sehingga apa? Antara A dengan B saling membenci, saling saling tidak menyukai, sehingga timbul kebencian, kerusakan, permusuhan di antara mereka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian dalil yang keempat, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, ala unabbi'ukum mal adhu hiya an-namimah al-qalatu bainan nasi, akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, mau tidak aku beritahu kepada kalian apa itu al-adhu? Al-adhu, kata Nabi SAW, adalah namimah. Nama lain dari namimah adalah al-adhu, ain do ha, al-adhu hiya an-namimah al-qalatu bainan nasi. Orang yang senantiasa menukil perkataan manusia, tujuannya untuk melakukan kerusakan, supaya agar orang tersebut saling membenci satu dengan yang lain. Nah, ini termasuk perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, perbuatan yang hina, dan bisa menyebabkan pelakunya diazab di dalam kubur. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, Nabi SAW mengatakan, tajidu min syirarin nasi zal wajhaini walazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Wa fi lafzin tajidu syiraran nasi zal wajhaini, muttafaqun alaihi. Tentang namimah ini, adu domba atau orang yang menukil perkataan manusia untuk tujuannya untuk merusak hubungan di antara kedua manusia, juga dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, Al-Kabiratu Al-Khamisah wal Arbaun, dosa besar yang ke-45. Yang punya kitabnya bisa dicek di dalam kitab Al-Kabair wa Tabyinul Maharim
yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Umar Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wafat tahun 748 Hijriyah di dosa besar yang ke-45. Beliau membawakan dosa besar yang ke-45 adalah an-namam, orang yang suka mengadu domba. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan beberapa dalil tentang haramnya namimah, adu domba. Di antara dalil yang beliau bawakan adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tajidu min syirarin nas." Engkau akan dapati seburuk-buruknya manusia adalah zal wajhain, yang memiliki dua wajah. Huwallazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Pemilik dua wajah adalah orang yang datang kepada satu kelompok manusia dengan satu wajah, dan datang ke sekelompok manusia dengan wajah yang lain. Artinya apa? Artinya dia datang ke B ngomongnya A. Dia datang ke A ngomongnya lain. Dia datang ke B ngomongnya lain. Seakan-akan apa? Mengadu domba, menimbulkan permusuhan di antara dua orang ini, sehingga A sama B ini apa? Saling membenci. Wa fi lafzin, di dalam lafaz yang lain disebutkan tajidu syiraran nasi zal wajhain. Kau akan mendapatkan seburuk-buruk manusia adalah yang memiliki dua wajah. Yang memiliki dua wajah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam Kitabul Adab, bab makila fi dzil wajhain, bab tentang pemilik dua wajah. Dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab Al-Bir Wasilah, bab zammu dzil wajhain, tercelaknya pemilik dua wajah. Kenapa tercela? Karena ini merupakan sifatnya orang-orang munafik. Sebagaimana disebutkan, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan lahu wajhaini li'annahu halul munafik. Dia memiliki dua wajah karena inilah keadaan orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu seperti itu. Datang ke A ngomongnya lain, datang ke B ngomongnya lain. Tujuannya apa? Untuk mengadu domba, menimbulkan kebencian, permusuhan di antara manusia. Sehingga apa? Sehingga kaum muslimin saling membenci, saling saling berselisih, sehingga untuk menghancurkannya mudah. Ingat ya, kalau musuh-musuh Islam itu luar biasa menghalalkan berbagai macam cara supaya menghancurkan kaum muslimin. Nah, kaum musliminnya harus sadar. Kalau misalnya ada orang yang memprovokasi, kalau ada orang-orang yang suka menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin, maka nasihati. Jangan seperti itu. Kita berikan uzur kepada saudara kita yang muslim. Jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Yang tertawa siapa? Yang tertawa musuh-musuh Islam. Yang tertawa adalah orang-orang yang benci terhadap Islam itu sendiri. Tuh lihat tuh kaum muslimin, berantem. Tuh lihat kaum muslimin musuh-musuhan. Tuh lihat kaum muslimin saling tuding, saling ejek, saling tuduh, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini diperingatkan oleh Nabi SAW, jangan sampai seperti itu. Ini bukan sifatnya kaum muslimin, ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Kemudian yang selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dikatakan sanadnya dhaif. Nabi SAW mengatakan, la yuballighuni ahadun an ashabi syai'an fa ini ahabbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadr. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Jangan sampaikan kepadaku keburukan seorang pun dari sahabatku, sedikit pun juga. Jangan sampaikan kepadaku. Misalnya sahabatku ada keburukan, jangan sampaikan kepadaku. Kata Nabi SAW, la yuballighuni, jangan. Saya nggak mau dengar. Saya tidak ingin mendengar keburukan tentang sahabat-sahabatku, kata Nabi SAW.
fa inni ahabbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadr. Saya suka keluar menemui sahabat-sahabatku, menemui mereka sedangkan saya dadanya lapang, dadanya selamat. Artinya apa? Tidak tahu keburukan sahabatnya. Lebih baik nggak tahu deh. Kata kita begitu ya. Lebih baik saya nggak tahu deh keburukan sahabat-sahabat saya daripada saya tahu nanti akan timbul sesuatu di dalam hati saya, sehingga setan bermain di dalamnya, sehingga timbul kebencian, kemudian diolah lagi, digoreng lagi bahasa kitanya gitu ya. Sehingga ketika bertemu dengan seorang yang kita dengar ada informasi, oh si fulan begini dan begitu, berbeda ketika kita belum tahu fulan itu memiliki aib begini dan begitu, kan begitu ya. Nah, Nabi SAW sudah peringatkan, walaupun di dalam hadis ini sanadnya terdapat kedoifan, diriwayatkan Imam Abu Daud dalam Kitabul Adab nomor 4860 dan Imam Tirmizi dalam Kitabul Manaqib bab fadli azwajin Nabi SAW wa isnaduhu doif, dan sanadnya doif. Tetapi maknanya sahih, ya maknanya sahih. Lebih baik kita nggak tahu deh kekurangan aib saudara kita, udah deh jangan cerita ke saya deh, mendingan saya nggak tahu, daripada apa timbul sesuatu di dalam hati kita seperti semacam kebencian. Pasti ada sesuatu ketika kita bertemu dengan fulan tersebut, berbeda. Makanya namam ini bahaya ya, yang suka menukil. Kalau kita menemukan orang-orang seperti itu, nasihati, jangan didiemin, jangan didiamkan. Antum udah tabayun belum sama orangnya? Antum sudah cek dan cross check belum? Jangan antum sebarkan aib saudara kaum muslimin, nggak boleh. Nasihati, itu aib, antum tutup, jangan cerita ke orang. Jangan kitanya juga malah ngompor-ngomporin, malah mungkin kita masuk ke dalam majelis ghibah tersebut. Nauzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Nah, jangan suka bikin majelis ghibah ya. Ini bahaya. Bahaya. Kenapa? Karena bisa merusak hubungan kaum muslimin. Apalagi kalau yang melihat orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Oh, ini dibumbuin lagi deh, ditambahin lagi, sehingga timbul permusuhan, timbul kebencian, timbul rasa ketidaksukaan. Kemudian yang selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi adalah perkataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ittaqun namimah fa inna sahibaha la yastarihu min azabil qabri. Hati-hati terhadap namimah, hati-hati terhadap adu domba, karena nanti pelakunya tidak istirahat dari azab kubur. Nauzubillah, diazab terus di dalam kuburnya, tidak berhenti-berhenti. Karena apa? Namimah, adu domba, menukil perkataan manusia sehingga menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan di antara manusia, di antara kaum muslimin, di antara orang yang beriman. Ini bahaya ya. Makanya kita peringatkan agar meninggalkan hal ini. Kalau ada orang yang suka namam, adu domba, menimbulkan kebencian di antara kaum muslimin, sehingga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tinggalkan, jangan melakukan lagi. Warawa Mansur an Mujahid hammalatal hatab qala kanat tamshi bin namimah. Diriwayatkan dari Mansur dari Imam Mujahid bin Jabr al-Makki, yang dimaksud dengan hammalatal hatab di dalam surat surat Al-Lahab ya, itu istrinya Abu Lahab. Yang dimaksud dengan hammalatal hatab di antara perkataan Imam Mujahid adalah kanat tamshi bin namimah, karena Ummu Jamil istrinya Abu Lahab suka melakukan namimah, suka melakukan adu domba. Hati-hati tuh. Orang yang suka namimah ya, ini warisan dari Ummu Jamil istrinya Abu Lahab yang diazab di dalam neraka,
neraka karena suka melakukan adu domba, suka menukil perkataan-perkataan sehingga menimbulkan permusuhan di antara manusia untuk membenci Nabi SAW. Nabi SAW dibenci oleh manusia karena siapa? Ini nih, istrinya Abu Lahab yang suka menyebarkan perkataan gosip-gosip buruk terhadap kepada gosip buruk, perkataan buruk tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang Quraisy membenci Nabi. Padahal kalau mereka mendengar langsung dari Nabi belum tentu. Seperti kasusnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal termasuk korban dari gosip, dari namimah, sehingga sangat benci sekali terhadap Nabi SAW. Ketika Fathu Makkah, Ikrimah mendengar langsung perkataan dari Nabi SAW. Komentarnya Ikrimah apa? Demi Allah, perkataannya tidak ada yang salah, perkataan Muhammad gak ada yang salah. Akhirnya masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, jangan mudah terprovokasi sampai kita mengetahui kejelasannya, mengetahui klarifikasi dari berita yang tersebar tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita semua dari bahaya ini, bahaya namimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita semua dari segala penyakit hati yang bisa merusak tatanan masyarakat kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa selamat hati kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan kita diazab dalam kubur dan di dalam neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk senantiasa bertakwa, melakukan amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup umur kita dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.